Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwanu fiddin, a'azzakumullah, baik pengurus ataupun jamaah Masjid Al-Ikhwan, semoga kehadiran kita di majlis ilmu di subuh ini sarana untuk pengampunan dosa kita, pengangkat derajat kita, hidayah segera tiba, rahmat berkah segera datang untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada subuh ini kajian tafsir Al-Quran kita masuk ke ayat 60 sampai 65 surat Al-Kahfi. Ayat ini bicara tentang kisah pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir atau Nabi Khidir alaihissalam. Terkait pertemuan ini sebenarnya tercantum pada ayat 60 sampai ayat 82. Sebenarnya 60 sampai ayat 82. Tapi enggak mungkin dituntaskan pada pagi ini yang sepanjang itu. Enggak mungkin. Makanya kita potong-potong ya. Kita penggal-penggal ceritanya itu. Untuk pagi ini ayat 60 sampai ayat 65 dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain au amdi hukuba. Boleh artikan per ayat, Pak? Artikan per ayat boleh. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saroba. Lanjut. Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, bawalah kemari makanan kita, sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Qala ara'aita idh awayna ila sokhrah fa inni nasitul hut wa ma ansaniyah. Ulangi, kurang lihat ya. Wa ma ansanihu ila syaitan an azkurah. Wattakhadha sabilahu. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Ya. Dia pembantunya menjawab, tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu
dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Fawajada abadan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kanan kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Ya, ini kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ya. Di awal ayat dikatakan bahwa ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada pembantunya sekaligus muridnya. Siapa dia? Dia bernama Yusha bin Nun. Ketika saya berkunjung ke makam beliau, Yusha bin Nun ini berada di wilayah Yordania, tapi di perbukitan. Dia ada Yordan kota, ada Yordan perbukitan. Kalau Yordan kota itu seperti di Aman. Di Aman itu tempatnya Goa Ashabul Kahfi, itu di kota Aman itu. Itu di kotanya. Kalau makam atau kuburannya dari Yusha bin Nun ini itu terletak di perbukitan di Yordania, dekat lembah Nabi Shu'aib. Pertemuan Shu'aib dengan Nabi Musa, Musa dengan anaknya Sofura. Ya, tempat Nabi Musa mengembalakan kambing. Nah, itu. Saya pernah ke sana, ke masjid tempat beliau melihara kambing itu, dan pernah ke makamnya Yusha bin Nun itu. Panjang Pak, luar biasa panjang makamnya itu. Tapi rata-rata di sana Pak, makam itu dalam masjid Pak, rata-rata itu. Makanya dengan orang yang berakidah yang benar, dengan mereka berseberangan. Kok bisa ya? Kok makam-makamnya kok di dalam masjid semua? Nah, ini masalahnya. Termasuk makam Nabi Musa pun dalam masjid juga. Ya, itu ditentang oleh orang-orang yang berakidah yang lurus. Kecuali Nabi Muhammad itu beda. Itu kan ada hadisnya, ada hadis mengatakan begitu kan? Ya, apakah mereka berpendapat dengan nabi-nabi itu di mana meninggal makamkan di situ? Mungkin itu pendapat mereka. Tapi yang pasti Nabi Muhammad meninggalnya di rumahnya Aisyah. Makanya dikuburkan di situ. Jadi pembantu Nabi Musa atau muridnya ini bernama Yusha bin Nun, seorang anak muda yang gesit, yang setia dengan Nabi Musa. Kemana beliau dia ikuti terus. Suatu ketika Nabi Musa mengajak muridnya ini, Yusha bin Nun ini, untuk pergi rihlah, jalan-jalan, tapi yang mengandung manfaat. Rihlah, bepergian tapi mengandung manfaat dalam rangka mencari ilmu, mencari guru. Jadi Nabi Musa ini Pak ingin belajar ke Nabi Khidir, karena dapat info beliau bahwa ada Nabi yang punya ilmu hikmah, yang punya ilmu yang Musa nggak tahu. Sehingga Musa walaupun dia Nabi, walaupun dia Rasul, tetap rendah hatinya untuk belajar. Nah, ini yang hebat Pak. Zaman sekarang kan susah ini. Zaman sekarang ustadz yang mau belajar susah Pak. Susah nggak? Ustadz yang mau belajar susah. Ustadz yang duduk di majelis ustadz lain itu jarang Pak. Kenapa? Wallahu alam. Ya bisa karena sudah merasa cukup ilmunya, atau merasa ya nggak etis. Masa ustadz belajar kayak begitu ya. Tapi ini contoh yang luar biasa ini. Seorang nabi, seorang rasul rendah hati. Rendah hati. Mau terus menambah ilmu. Ya, ketika dapat info ada seorang nabi yang ahli ilmu,
Yang Musa nggak tahu, Musa belajar bawa asisten, malah bawa Yusha bin Nun dibawanya. Ketika Musa mau berangkat ini, Musa berpesan dulu, ya, bahwa Musa itu memberikan amanah kepada Yusha bin Nun untuk membawa seekor ikan yang sudah mati tapi dikasih garam, masukkan di keranjang. Nah itu untuk bekal nanti di jalan. Di seekor ikan yang sudah mati, yang sudah digarami, masukkan dalam keranjang untuk bekal nanti. Itu tujuannya. Ya. Terus sebelum berjalan, Musa berkata, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua lautan, atau aku terus berjalan sampai bertahun-tahun, ya, tidak akan berhenti sebelum tercapai tujuan, kata Musa kepada pembantunya. Aku tidak akan berhenti atau berjalan terus bertahun-tahun sebelum sampai ke pertemuan dua laut. Ini ada istilah Majma'al Bahrain. Akan terus berjalan walaupun bertahun-tahun sampai ke pertemuan dua laut. Nah, ini di mana ini? Di mana tempatnya? Di antara ahli tafsir, ahli sejarah berbeda pendapat di mana itu Majma'al Bahrain itu. Pertemuan dua laut itu di mana? Di mana tempat mukimnya Nabi Khidir sehingga Nabi Musa ke sana. Nah, di antara pendapat adalah pertama, pertemuan laut Romawi dengan Persia yang sekarang terletak di Laut Merah dengan laut Samudra Hindia. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, terletak di Selat Gibraltar antara Maroko dan Spanyol. Bapak sering melihat, menonton video laut dua warna itu? Sering ya? Laut dua warna, kalau kita menyeberang Selat Gibraltar itu antara Maroko dengan Spanyol itu, ya ada melintasi laut dengan kapal feri itu, kita langsung melihat dengan dekat, dari dekat itu dua laut yang bertemu, yang satu asin satu tawar, beda warna tapi tidak bercampur. Ya, mungkin itu viral kok YouTube-nya ya. Ada yang menafsirkan tempatnya di situ, di pertemuan dua laut tadi, dua warna tadi, di Selat Gibraltar. Yang ketiga, ada lagi pendapat Syekh Qutb, ini dari Mesir ini. Syekh Qutb mengatakan maksudnya laut Ar-Rum dan laut Qulzam yang sekarang adalah laut Mediterania dan laut Merah. Laut Mediterania itu Pak berujung ke Mesir dan sampai ke Israel. Saya pernah ke sana. Saya pernah ke laut Mediterania Pak, pernah ke sana. Itu mendekati ke Israel. Kalau Bapak berada di Tel Aviv ibu kotanya Israel, itu ada pegunungan ya, jalannya tinggi, di atas jalannya. Kalau kita berdiri di situ Pak, berdiri itu Masya Allah, pemandangan luar biasa pemandangannya. Kita melihat laut Mediterania itu Pak. Ya, laut Mediterania itu lihatnya indah sekali, luar biasa. Terus turun ke bawah sampai kita di Masjid Al-Mahmudiyah, masjid yang tertua di Israel. Ya, masjid itu sebesar inilah, tapi indahnya luar biasa. Dan bangunannya ratusan tahun umurnya. Keras Pak, luar biasa kerasnya. Ya, luar biasa. Di situ ada imam masjid yang sunnah. Jenggotnya panjang segini, panjangnya jenggotnya Pak, sampai pusarnya. Jenggotnya panjang, jenggotnya Pak, putih jenggotnya. Ya,
Orang Israel, Muslim, Pak. Dia sunnah, masya Allah luar biasa. Dia imam dan khatib di sana. Di situ ada masjid namanya Masjid Al-Mahmudiyah, masjid yang tertua di Israel. Ternyata ada Muslim juga di sana, Pak. Banyak Muslim di sana. Masjid dibuka hanya untuk sholat, Pak. Untuk kajian nggak boleh, nggak dibolehkan. Untuk ceramah nggak ada, Pak, di situ, nggak boleh. Ya, Israel melarang. Tapi kalau untuk sholat silakan. 5 waktu silakan, tidak apa-apa. Begitu. Ya, sehingga saya katakan di kandang macan ada kambing. Di kandang macan ada kambing. Artinya di pusatnya Israel yang siang malam petang pagi bawa senjata, siap menembak kapan saja, ada Muslim yang istiqomah, yang siap mati kapan saja. Ya, luar biasa. Dia ada mengatakan seperti saya khutub tadi mengatakan, dua laut ini adalah laut Mediterania dan laut Merah. Ya, itu pusatnya itu di Mesir, tapi berujung ke Israel. Wilayah ini adalah area dari Teluk Aqaba dan Teluk Suez di Laut Merah. Di atasnya Laut Suez, di bawahnya terowongan. Kita pernah pakai mobil juga, Pak. Naik mobil tuh melintasi terusan Suez. Di bawahnya, Pak. Kita di bawahnya terusan Suez, di atasnya laut. Ya, panjang, Pak. Masya Allah, luar biasa. Naik mobil dari Mesir menuju ke Bukit Tursina. Di antara kota Mesir dengan Bukit Tursina itu ada jalan besar, di bawahnya terowongan, di atasnya laut. Itu namanya terusan Suez. Ya. Jadi saya khutub mengatakan wilayah ini adalah wilayah area Teluk Aqaba dan Teluk Suez di Laut Merah. Masih wilayah sekitar Mesir, antara Mesir dengan Israel. Imam Suyuti mengatakan Laut Faris dan Rum, atau disebut dengan Laut Timur dan Laut Barat. Ibnu Abi Hatim mengatakan sekitar benua Afrika. Nah ini ya bermacam-macam lah pendapat ya. Pendapat bermacam-macam di mana dua laut itu bertemunya Musa dengan Khidir, atau di mana mukimnya Khidir itu, tempat tersembunyi itu. Bermacam-macam pendapat. Ya. Tapi yang umum itulah dia di Selat Gibraltar itu. Itu umum itu. Pertemuan dua laut yang dua warna itu. Ya. Jadi kata Musa, "Hai Yusa, kita jalan yuk. Yuk menemui guru, cari guru. Aku mau belajar. Engkau ikut ya." Siap. Kita terus berjalan sampai ketemu Khidir. Sampai pertemuan dua laut itu. Walaupun bertahun-tahun, walaupun sampai mati kita, jalan terus, jangan pulang. Jangan balik. Wah, itu luar biasa tuh, Pak. Itu artinya apa? Artinya kalau belajar jangan tanggung-tanggung. Itu artinya, Pak. Jangan separoh-separoh. Itu artinya itu tuh maksudnya itu. Ayo kita belajar yuk, cari guru yuk. Sampai kita dapat guru, sampai kita bertahun-tahun berjalan tidak masalah. Walaupun mati pun kita siap. Jadi jangan balik sebelum ketemu guru. Nah, itu arti bahasa lainnya, Pak. Artinya apa? Allah mengajarkan kepada kita kalau belajar tirulah Nabi Musa. Mencari guru yang sungguh-sungguh sampai dapat guru, sampai dapat ilmunya. Jangan balik. Jangan pulang ke rumah dulu sebelum dapat ilmu, itu maksudnya itu. Ya, jadi istiqomah, serius belajarnya. Jangan separuh-separuh. Itu pesan, Pak, di sini sebenarnya. Itu pesannya. Belajarlah sungguh-sungguh. Jangan kita belajar sambil-sambilan. Sambil-sambilan jangan. Sungguh-sungguh. Itu maknanya. Istilahnya au amdiya uquba, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Meskipun aku harus menempuh jalan yang sangat jauh. Ya. Sekalipun mati di jalan, siap. Enggak pulang ke rumah. Nah, itu maksudnya itu. Ya. Ada yang mengatakan
hukub itu artinya 80 tahun. Mujahid mengatakan 70 kali kharif atau musim gugur. Waduh. Walaupun menempuh jarak 80 tahun lamanya. Wah. Luar biasa kan, Pak? Ya. Walaupun 80 tahun tidak ketemu, tetap jalan terus. Artinya, hai Yusa, mari kita temui Khidir ya, sampai ketemu beliau. Walaupun bertahun-tahun, walaupun sampai mati kita. Siap? Siap ya Musa. Wah, ternyata guru dan muridnya sama, Pak. Sama istiqomahnya, sama tekadnya. Berangkat dari rumah, walaupun tidak balik lagi tidak apa-apa. Begitu. Falamma balagha majma'a bainahuma nasyahutahuma, maka ketika mereka sampai di pertemuan dua laut itu, mereka lupa pada ikannya. Musa diperintahkan agar membawa ikan sudah mati yang sudah diberi garam. Dikatakan kepadanya kapan saja ikan itu menghilang, maka itu suatu tanda. Disitulah hamba Allah tinggal. Ya, jadi hai Yusa, ini ikan yang sudah digarami, yang sudah mati, masuk dalam keranjang. Ya, nanti sambil kita jalan sampai ke pertemuan dulu tadi, kalau ikan itu loncat ke laut, itu tanda, itu tanda, itu pedoman kita. Perhatikan ya, di mana ikan itu loncat ke laut nanti, disitulah adanya Nabi Khidir itu. Perhatikan terus ya. Siap Nabi Musa. Aku perhatikan terus. Di yang bawa ikan itu siapa? Yusa bin Nun yang bawa ikan itu, Pak. Dalam sebuah keranjang dibawa ikan itu. Ikan mati, Pak. Ikan mati. Ya. Tapi dengan izin Allah nanti ikan itu akan loncat ke laut. Di mana loncatnya? Kita di situ mencarinya. Itu pertanda di sana Nabi Khidir mukim. Begitu. Tinggal mencari di mana rumahnya, di mana tempat tinggalnya. Tapi itu tandanya. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut. Ya, seperti terowongan di dalam bumi. Ternyata ketika Musa sudah berangkat, ya, sudah berangkat berdua, yang ikan dibawa oleh Yusa bin Nun, jalan terus. Mereka di jalan itu capek, ya, capek di jalan, sehingga istirahat dulu di sebuah batu besar, ya, istirahat di situ. Ketika istirahat itu, ternyata ikan tadi lompat, Pak, lompat dia ke lautan. Yang Yusa tahu, melihat, Yusa tahu ikan itu melompat, cuma dia lupa bilang ke Nabi Musa, ya, lupa dia bilang. Ketika dia jalan lagi sampai di dua laut, baru Musa mengatakan, kita capek nih, kita berhenti ya. Mana ikan tadi kita makan dulu. Ya Musa, aku lupa kenapa? Tadi ketika kita berhenti tadi di batu tadi, ikan itu loncat. Ketika dia loncat, aneh bagaimana? Aku lihat sendiri kok, dia loncat ke laut, ikan itu bikin terowongan. Nah, itu anehnya begitu. Dia bikin terowongan sehingga bikin jalan di laut itu. Ya. Kata Musa, kenapa kau enggak bilang kepadaku? Ya, aku lupa. Nah, kalau gitu kita balik lagi. Itulah tempat yang kita cari. Ya. Tidak ada yang bikin ku lupa kecuali syaitan, hai Musa. Itu syaitan melarikanku itu. Kata Nabi, kata Yusa ya. Falamma jawaza, maka ketika mereka telah melewati tempat itu, ya, mereka lupa akan ikannya. Allah menisbatkan lupa itu kepada mereka berdua, meskipun yang lupa adalah Yusa bin Nun. Yakhruju minhumal lu'lu wal marjan. Dari keduanya, dua laut itu keluarlah mutiara dan marjan. Itu laut yang istimewa itu. Di surah Ar-Rahman dikatakan, Ar-Rahman ayat 22 itu, dari kedua laut itu muncullah mutiara dan al-marjan. Laut yang termahal di dunia itu. Laut termahal, ya, karena termahalnya
ada kisah menarik di situ. Dan Nabi yang berilmu di situ, yang mukim di sana. Padahal hanya keluar dari air yang asin, sebagaimana dikemukakan oleh ahli tafsir. Qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safina hadza. Berkatalah Musa kepada pembantunya, bawalah kemari makanan kita tadi. Sungguh karena perjalanan kita ini sudah jauh, kita capek, yuk berhenti dulu. Ya, kita letih. Mana ikan tadi? Qala ara'aita idh awaina ila sakhrah fa inna situl hut. Ini dia pembantu mengatakan, Musa, tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung tadi, maka aku lupa menceritakan kepadamu bahwa ikan itu melompat mencari tempatnya sendiri. Ya. Wa taqata sabilahu, dia mencari jalannya sendiri. Fil bahri ajaba, ke laut dengan cara yang aneh. Qala dzalika ma kunna nabaghi. Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Fartadda, lalu keduanya kembali lagi ke tempat tadi. Jadi setelah mereka lewat di tempat tadi, sudah sampai dua pertemuan laut, ya, sudah sampai di pertemuan dua laut, Pak. Kata Musa, kita capek, berhenti dulu. Mana ikan tadi? Kita makan ya. Baru Musa mengatakan, Musa, maaf aku lupa. Lupa kenapa? Tadi sebelum sampai ke pertemuan ini, ada tadi kita berhentikan sebentar di sebuah batu besar. Lalu ketika kita berhenti tadi, ikan itu lompat. Aku melihat kok, cuma aku lupa bilang sama engkau. Lompat dia. Ketika melompat, dia bikin jalan, terowongan. Ya, pas lompat, berlobang lah Pak. Berlobang laut itu Pak. Pas lompat, ya, laut itu berlobang. Pokoknya ikan itu bikin jalan, terowongan. Aku lihat sendiri sampai ikan itu hilang. Cuma aku lupa bilang sama engkau. Kata Musa, kalau begitu, ya kita kembali ke tempat tadi ya. Itulah tempat yang kita cari. Sebenarnya ini menggambarkan Pak, menggambarkan begitu sulitnya jalan yang mereka tempuh demi mencapai guru tadi. Itu mana sebenarnya? Menggambarkan sulitnya jalan yang mereka tempuh. Bayangkan tuh Pak. Ya, bayangkan itu di lautan, di tempat yang kita nggak kenal, ya, yang dicari guru hanya berperoman sama ikan yang lompat tadi. Itu menggambarkan liku-liku jalan mereka tempuh untuk belajar ilmu. Itu sebenarnya beda sama kita sekarang ya. Kita sekarang mah dari rumah ke sini gampang banget ya, tidak ada liku-liku jalannya. Dari rumah ke masjid tuh gampang sekali, mudah jalannya, dekat lagi kan? Dekat lagi. Ini Nabi Musa mencari ilmu tuh belajar Pak, Masya Allah. Sudah begitu masih istiqomah. Kita sekarang udah dekat, malas lagi ya. Muncul godaan, banyak rintangan. Malah sudah di masjid, pulang aja udah di masjid, mau senam Itulah godaan belajar Pak, godaannya. Ya, Nabi Musa, ya, Allah gambarkan dalam belajar itu liku-likunya luar biasa, luar biasa. Mengutamakan kesabaran yang dahsyat. Barang siapa yang sungguh-sungguh, yang sabar belajar, pasti akan dapat. Itu makna sebenarnya. Tapi kalau separuh-separuh, bahaya. Begitu pula di YouTube Pak. Di YouTube tuh hati-hati juga itu. Belajar separuh-separuh. Kadang-kadang Pak kita nonton YouTube ya, nggak full ya. Nonton YouTube nggak full. Nonton videonya ceramah nggak full, separuh-separuh. Ya, artinya apa? Kalau separuh-separuh menontonnya, belajarnya bisa salah paham. Untuk itu belajarlah sampai ke batasnya, sampai ke ujungnya, jangan tanggung-tanggung. Ya, itu makna sebenarnya di ayat ini. Terus begitu dia kembali, ya, balik lagi menelusuri tempat tadi.
Fawajada abdan min ibadina. Nah, lalu mereka bertemulah dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Itulah dia Nabi Khidir. Ada menyebut dengan Khidir, ada bilang Nabi Khaidir. Khaidir atau Khidir, ya sama dengan Ratu Balkis atau Ratu Bilqis, itu hanya beda penamaan. Ada yang bilang Ratu Bilqis, ada bilang Ratu Balkis. Ratu Bilqis, Ratu Balkis sama itu juga orangnya. Nabi Khaidir sama, ya itu juga orangnya. Nama sebenarnya dia panjang, Pak. Siapa namanya? Nama sebenarnya Bahia bin Malkan. Bahia bin Malkan bin Falih bin Abir bin Salih bin Arfaksat bin Sam bin Nuh Al-Khidir. Itu namanya. Berarti dia dari silsilah ke Nabi Nuh. Ke Nabi Nuh ya pasti ke Nabi Adam dong. Ya pasti. Ya. Dipanjang namanya. Dia seorang nabi, tapi bukan rasul ya. Dia nabi. Hanya nabi, bukan rasul. Kalau Musa nabi, rasul. Kalau Musa nabi juga, rasul juga. Tapi kalau Khidir hanya nabi saja, dia bukan rasul. Tapi nabi ya Allah kasih ilmu. Ilmu apa kalau orang sekarang bilang ya? Orang sekarang bilang ilmu laduni namanya. Ya. Atau nama lainnya ilmu apa itu? Ilmu sesuatu yang tidak umum. Ya. Ilmu tersirat, gitulah. Ya, kalau kepada Nabi Musa ilmu syariat. Ilmu syariat. Kalau ke Khidir ilmu ma'rifat. Itulah bahasa lainnya. Jadi ilmu hikmah yang Musa tidak paham, ya, di balik yang tertulis, itu. Dia Khidir itu ahli hikmah dia. Itulah yang Musa cari. Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut tadi, ya, mereka berjumpalah dengan Nabi Khidir. Ketika berjumpa, dia utarakanlah maksudnya. Di sini ada istilah Musa, kata Yusa, sebenarnya sih kita cari apa sih? Kok kita susah payah seperti ini? Engkau kan nabi. Engkau nabi punya ilmu dari Allah, ada wahyu. Dia juga nabi. Tapi engkau mau menghabiskan waktu, tenaga, pikiran segala macam untuk berlama-lama. Sampai kita bolak-balik mencarinya. Menelusuri dua lautan. Ya. Nah, kata Musa, Allah perintahkan kepadaku untuk mencari ilmu yang aku nggak punya. Artinya tidak ada manusia yang sempurna, walaupun dia sekelas Nabi dan Rasul. Itu hikmah sebenarnya. Tidak ada orang yang sempurna. Jangankan ustadz, ulama, kiai, habib, bapak ibu, nabi saja tidak ada yang sempurna. Untuk itu, walaupun aku nabi juga, rasul juga, sementara Khidir hanya nabi saja, rasul tidak. Tapi Allah beritahu kepadaku, dia punya ilmu yang aku nggak punya. Aku harus belajar dengannya. Harus dapat ilmu itu. Ini perintah Allah kepadaku. Oh begitu. Iya. Dengan demikian,
muridnya bertambah setia menemaninya. Pertama ikhlas dia mencari. Ya. Begitu dia kembali ke tempat semula, ya. Di sini Musa, tempat ikan yang jatuh tadi, yang loncat tadi. Ya. Mulai sini kita telusuri. Walaupun nanti sampai ke arah dua pertemuan laut tadi. Sampailah dia bertemu dengan Nabi Khidir tersebut. Ya. Tentu ketika bertemu Nabi Khidir, apakah dia langsung belajar? Khidir langsung mengasih ilmu ke dia? Oh tidak. Tidak. Bermacam persyaratan yang hendak ditempuh oleh Musa. Persyaratan yang utama, kuncinya adalah sabar. Sabar. Asal engkau sabar, hai Musa, belajar denganku, engkau pasti dapat ilmu dariku. Tapi ketika engkau enggak sabar, cepat putus asa, atau bermalas-malasan, atau ogah-ogahan, atau separuh-separuh hati, mending enggak usah. Percuma. Persyaratan ini Musa ikuti. Siap. Aku akan sabar belajar denganmu walaupun apapun rintangan hambatannya. Janji? Janji. Deal apa? Ketika deal, mereka sepakat ya untuk belajar, untuk mengajarkan ilmu kepada Musa. Nah ini sampai ayat 66-65 ini baru sampai di sana, Pak. Ya, sampai di sana. Adapun nanti ketika Musa sudah diberi ilmu oleh Khidir, nah ini akan ada ayat berikutnya nih. Ayat berikutnya 66 sampai berikutnya. Tapi pertemuan mereka berdua sampai di ayat 65 sampai di sana. Sudah bertemu dia. Sudah bertemu dan Musa sudah berakad dengan Khidir. Khidir sudah akad dengan Musa. Siap, aku ajarkan ilmu kepadamu, hai Musa. Dengan syarat engkau sabar. Kalau sabar akan dapat ilmu itu. Tapi kalau enggak sabar, kamu tidak akan dapat. Akadnya selesai, Musa siap sabar. Siap belajar. Tinggal lagi bagaimana metode Khidir mengajarkan ilmu kepada Musa itu dan apa ilmu diajarkan. Ya. Nanti ayat berikutnya. Mungkin sampai sini, Pak. Sampai sini dulu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.